Assalamualaikum Ibu. Wah, baru melahirkan ya? Gimana rasanya hari ini? Kondisi saya agak merasa lemas karena pasca melahirkan kemarin, tapi saya senang lihat bayi saya. Waduh, bayinya cantik ya. Kalau untuk masalah lemas, capek, sakit, kalau belum melahirkan itu ya pasti normal lah Ibu. Nah, untuk itu di sini karena Ibu udah habis melahirkan nih, sini saya akan memberikan edukasi terkait dengan ASI eksklusif Bu. Jadi Ibu sebelumnya udah tahu belum tentang ASI eksklusif sendiri itu apa? Belum sus. Nah, jadi di sini saya bawa selebaran, ini namanya Levet Bu. Nah, jadi Levet ini berisi tentang banyak banget nih Bu. Ada yang pertama ada ASI eksklusif nih, untuk pengertian dari ASI eksklusif sendiri itu apa. Terus di sini ada kandungan ASI. Di sini tuh semua kandungan dari 1 sampai 5 hari, 6 hari dan sampai selanjutnya itu dijelaskan semua Bu. Dan di sini juga terdiri dari manfaat dari kandungan ASI sendiri untuk bayi itu apa aja tuh dijelaskan Bu. Terus masalah umum, terus bagaimana posisi-posisi untuk kita memberikan ASI atau menyusui itu juga dijelaskan di sini. Nah, nanti bisa dibaca-baca ya Bu ya. Jadi di sini aku mau tadi karena Ibu sendiri belum tahu tentang apa itu ASI eksklusif. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, Ibu ini. Jadi ASI eksklusif sendiri itu adalah pemberian ASI sebagai satu-satunya nutrisi pada bayi selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya mau ASI eksklusif, berarti Ibu harus memberikan ASI itu dari ASInya Ibu sendiri tanpa memberikan susu formula dan lain sebagainya. Mulai saya tahu kenapa harus pemberian ASI ya, kenapa nggak susu formula aja? Nah, itu kita akan bahas Ibu ada kandungan ASI. Nah, kalau kita mau memberikan susu formula ataupun susu ASI eksklusif, nah kita harus tahu dulu nih, misalnya kandungan dari ASI sendiri itu apa sih? Nah, jadi untuk kandungan ASI sendiri itu ada di kolostrum itu di hari 1 sampai 5 hari. Nah, itu cairannya itu kekuningan kayak mungkin kuning nggak seperti air susu biasanya. Dan dia itu sangat kaya akan antibodi dan protein. Nah, itu kalau misalnya Ibu tahu tentang kandungannya, pasti itu kayak lebih bagus daripada susu formula biasa gitu Ibu. Jadi disitulah kenapa sih harus pakai ASI eksklusif. Nah, di sini kita langsung lanjut ke ASI transisi. Nah, ASI transisi sendiri itu di hari ke-6 sampai dengan hari 14. Nah, ini mulai mengandung lebih banyak lemak dan glukosa. Nah, pastinya lebih bagus daripada susu yang seperti susu formula Ibu. Nah, dan terakhir yaitu ASI matur atau setelah 2 minggu. Jadi mengandung air, lemak, protein, karbohidrat, vitamin, dan antibodi yang seimbang. Nah, jadi itu Bu, jadi kayak kandungannya pasti banyak banget kan, lebih dari yang susu formula. Nah, jadi itu adalah keuntungan utama untuk kita bisa memberikan ASI eksklusif. Nah, seperti itu Ibu. Itu kan tadi tentang kandungan ASI khusus. Saya mau tanya apa ada manfaat tersendiri untuk bayi? Nah, untuk itu di poin itu kita akan masuk ke bagian untuk bayi. Jadi apa sih perbedaan untuk susu formula sendiri dengan ASI eksklusif sendiri? Nah, jadi kalau untuk bayi sendiri yang diutamakan untuk ASI eksklusif sendiri itu yang pertama yaitu ASI eksklusif itu mengandung antibodi alami. Jadi itu bisa mencegah infeksi saluran pernapasan dan pencernaan, pastinya pada anak kecil. Dan itu nggak ada yang terkandung dalam susu formula Ibu. Nah, itu yang biasa yang bisa digunakan untuk kelebihan dari susu ASI eksklusif sendiri. Dan untuk selanjutnya yaitu menurunkan resiko alergi, obesitas, dan diabetes tipe 2. Nah, pastinya kalau misalnya kita menggunakan susu formula nih Bu, pasti di situ kan ada kandungan manisnya, ada apapun itu yang membuat anak bisa nantinya akan menderita seperti diabetes ataupun nanti obesitas dan lain sebagainya. Kalau misalnya kita pakai ASI eksklusif itu dibilang itu kayak nggak bisa terkena, tapi pastinya lebih bisa tercegah gitu Bu. Dan selanjutnya yaitu mendukung perkembangan otak dan sistem syaraf pusat yang pastinya hanya terkandung itu di ASI eksklusif sendiri Bu. Kalau di susu formula itu pasti kan nggak ada kandungannya. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu lebih mudah dicerna dibandingkan dengan susu formula. Pastinya lebih cepat terserap sebagai asupan dari bayinya itu sendiri. Nah, bisa dimengerti Bu? Oke. Oh gitu sih. Dan kalau boleh saya tahu gejala apa aja sih yang bisa timbul saat baru pertama kali menyusui? Kan saya baru nih. Oh, kalau masalah untuk pertama kali kita menyusui pasti Ibu ya pasti
mengalami banyak trouble ya Bu ya. Pasti di sini kalau untuk itu, di sini yang paling umum terjadi gejala-gejala saat kita pertama kali menyusui, itu yang pertama ada payudara bengkak. Jadi itu kayak ASI tidak dikeluarkan kan, karena ASI belum dikeluarkan, jadi itu payudara bisa membengkak. Mungkin salah satu ataupun bisa dua-duanya bisa membengkak gitu. Nah kalau untuk mengatasinya itu lebih ke bagaimana kita bisa mengompresinya dengan air hangat, terus bisa ASI-nya dikeluarkan aja, dimarah aja, dikeluarkan biar itu nggak kayak apa ya, membengkak gitu Ibu. Nah seperti itu. Dan selanjutnya itu pasti kalau kita sebagai ibu pertama yang menyusui itu pasti di situ ada gejala kayak mungkin punting lecet, kayak misalnya bayi itu kayak menyusu terus menerus gitu kan, puntingnya nanti lecet gitu kan. Nah itu bisa menjadi salah satu tanda ataupun masalah dari ibu sendiri gitu kan. Jadi itu bisa diatasi dengan cara mungkin pasti ibu nanti bagaimana caranya, ibu pasti ibu yang tahu lah, maksudnya kayak bisa memposisikannya bayi itu bisa diposisikan dengan mungkin yang tidak sesuai dengan lecetnya itu biar tidak semakin parah gitu, mungkin bisa seperti itu Ibu. Dan yang terakhir yaitu tentang produksi ASI yang kurang. Pastinya Ibu misalnya kalau produksi ASInya Ibu misalnya kurang gitu, kayak keluarnya sedikit ataupun nanti kayak ada jeda yang kayak nggak keluar, ini Ibu panik atau bagaimana gitu, itu nggak usah panik aja Bu. Jadi kayak itu mungkin lebih ke itu Ibu tuh kayak stres ataupun Ibu kurang cukup tidur atau kurang istirahat dan lain sebagainya, itu bisa mempengaruhi. Jadi itu bisa Ibu dari Ibu gimana cara konsumsi makanan dan lain sebagainya, itu bisa dikonsultasikan aja nanti lebih lanjut di saya misalnya kalau Ibu itu mengalami hal tersebut. Bisa dimengerti Bu? Bisa. Oke, baik, terima kasih. Untuk itu adakah mau ditanyakan lain terkait itu Bu? Enggak aja. Itu sudah paham semuanya terkait yang ditanya tentang definisi ASI eksklusif, terus kandungan ASI, terus untuk bayi dan lain sebagainya tadi udah dijelaskan. Nanti misalnya Ibu ada yang kurang dipahami, nanti level ini saya berikan kepada Ibu, bisa dipelajari tentang tadi posisi-posisinya juga nanti bisa disesuaikan dengan Ibu. Nih posisi-posisinya seperti ini, kalau misalnya kita menggendong dengan berdiri ataupun nanti dengan rebahan, bisa enggak dengan tangan ataupun tidak juga bisa disesuaikan dengan gambar seperti ini Ibu. Nah untuk itu nanti ini saya berikan kepada Ibu, bisa dipelajari untuk selanjutnya. Oke, bisa dimengerti ya Bu ya? Sehat-sehat terus Ibu, anaknya. Wih, adek cantik. Oke, untuk itu di sini saya izin pamit dulu Ibu ya. Sehat-sehat terus. Makasih Bu. Terus.